Ya, selamat siang kawan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini. Dan hari ini hari Selasa tanggal 14 April 2026. Seperti biasa jam 1, saatnya Anda bisa ikuti talkshow layanan publik. Tema kita hari ini adalah hunian layak, lingkungan nyaman, sinergi Dinperkim mewujudkan Kota Pekalongan yang sejahtera bersama Kepala Dinperkim Kota Pekalongan Bapak Slamet Mulyadi. Nah, siang hari ini beliau sudah hadir di studio Radio Kota Batik. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Slamet Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Iya, apa kabar siang hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya setelah Selasa kemarin sempat tertunda, siang hari ini bisa ketemu ya Pak ya? Ya, siap. Matur nuwun sekali sudah meluangkan waktu bersama kami di hari ini. Nah, mungkin Pak Slamet Mulyadi bisa menjelaskan dulu ini sesuai dengan tema kita. Apa sih peran Dinperkim dalam mewujudkan hunian yang layak di Kota Pekalongan ini Pak Slamet? Iya, terima kasih. Sesuai dengan tupoksi kami di Dinas Perumahan, Permukiman juga Pertanahan. Jadi tugas kita itu terutama untuk menata untuk permukiman kumuh, terutama dengan luasan sampai dengan 10 hektar seperti itu. Jadi tidak hanya perumahan saja, namun juga termasuk prasarana, sarana dan utilitasnya itu seperti itu. Ya. Baik, jadi itu peran Dinperkim ya untuk hunian layak di Kota Pekalongan. Nah, hunian yang layak dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat itu yang seperti apa sih Pak Slamet? Nah, ini sebenarnya perlu kita pahami bersama ya, bahwa sebetulnya rumah layak huni itu tidak harus mewah ya, tidak harus mewah. Namun rumah layak huni itu adalah rumah yang memenuhi 4 indikator. Di antaranya yang pertama itu ketahanan bangunan, kemudian kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi yang layak. Sebenarnya ada empat itu. Empat ya. Kalau sudah 4 itu berarti boleh dikatakan itu layak dan nyaman gitu ya Pak Slamet ya. Kalau kurang 1 atau 2 berarti apa Pak? Tidak layak huni. Ya, harus ada 4. Harus ada 4. Jadi yang pertama itu tadi saya sebutkan ketahanan bangunan. Ketahanan bangunan itu dalam artian rumah itu bisa menimbulkan ketenangan dan kenyamanan ya, seperti itu. Jadi ketahanan bangunan itu bisa dilihat dari struktur dan non strukturnya. Jadi kalau dalam rumah itu kan ada kalau struktur itu ada kolom, seluf, kemudian balak seperti itu. Kemudian non struktur itu kan misalnya atap, kemudian dinding dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menggunakan bahan yang SNI. Seharusnya seperti itu. Apa ini contohnya Pak yang? Ya banyak. Misalnya kayak semen harus itu kan SNI seperti itu kan produk dalam negeri juga. Terus kemudian material-material lain lah seperti itu. Yang pabrikasi juga ada, yang alam juga ada. Kemudian yang kedua bangunan. Luas bangunan itu idealnya minimal itu 7,2 meter persegi per orang. Minimal. 7 meter. 7,2 ya, untuk satu orangnya ya Pak ya? Jadi ya misal kayak kamar itu lah. Jadi ketinggian plafon kurang lebih ya minimal 2,8 standarnya. Ya mungkin kalau kita biasa belanja di yang pembelanjaan itu kan itu sudah masuk lah itu ya 2,8. Itu dari sisi luas bangunan. Kemudian dari sisi sanitasi itu harus ada untuk mandi, cuci, kloset angsa ya kalau bisa. Kemudian ada pembuangan air kotor dan pembuangan air limbah. Itu 3. Kemudian ada lagi air minum layak. Air minum yang layak itu maksimal tuh 30 menit pencapaian lah. 30 menit? Ya, maksimal pencapaian 30 menit kita untuk mendapatkan akses air minum yang layak. Iya. Kemudian airnya itu ya mudah dijangkau lah, 12 jam kita bisa mengakses. Kemudian airnya tidak berwarna, tidak berbau dan sebagainya. Itu ada 4. Kemudian yang terakhir itu dari sisi pencahayaan dan penghawaan. Kalau dari sisi pencahayaan itu minimal 10% dari luas lantai bangunan. Ada sinar matahari bisa masuk gitu ya Pak ya, sirkulasi udaranya bagus gitu kemudian kalau penghawaan itu minimal 5% lah dari luas lantai. Itu ya berupa bukaan jendela. Itulah rumah yang
layak huni. Jadi rumah layak huni itu ya Betty Janati lah ya. Home Nggih. sweet home gitu. Ya. Nggih. Tadi saya penasaran untuk idealnya 7,2 meter untuk satu orang. Berarti semakin banyaknya penghuni semakin harus luas Ya. rumahnya gitu ya. Iya, 7,2 meter persegi. Heeh. Jadi 7,2 meter persegi misal satu kamar itu kan biasanya 3 kali 3. Tiga, Itu berarti kan sudah masuk itu. Nggih. Sudah masuk. Nggih. Baik, jadi itu ya untuk ukuran idealnya. Semakin banyak anak semakin harus luas rumahnya gitu ya Pak Slamet ya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong ini ada program apa nih Pak yang sedang dijalankan di Perkim untuk meningkatkan kualitas rumah warga di Pekalongan nih Pak Slamet? Ya, yang pertama jelas di Perkim ini kan ada dari APBD, juga ada dari non APBD. Nggih. Ya. Yang pertama itu dari APBD dulu ya. Dari APBD dulu di 2026 ini kita ada program seperti biasa, program bantuan stimulan buka rumah lah ya, rumah tidak layak huni itu. Oke. Itu tahun ini target kita ada 242 unit. 242 unit. unit ya Pak. Ya. Nggih. Itu nanti saat ini masih kita verifikasi pendataan ya. Ini masih dalam tahap persiapan. Jadi kan ada tahapannya tuh. Yang dari APBD. Kemudian yang kedua kita mendapat alokasi dari PSPS, bantuan stimulan pembangunan swadaya. Itu dari Kementerian PKP. Itu targetnya 200 unit. 200 ya yang kementerian unit, ya. ya. Kemudian dari Bankio, kemarin kita sudah koordinasi dengan Disperkim Provinsi Jawa Tengah, kita mendapat kurang lebih 10 unit. 10 unit. Okay. Dan untuk lokasinya yang pertama itu kalau di APBD kota kan jelas seluruh wilayah kota ya. Okay. Kemudian untuk PKP itu di Padukuhan Keraton sama Tirto. Kemudian untuk Bankio provinsi itu di Klego 10 unit. Untuk alokasinya juga beda-beda. Peruntukannya? Kalau dari APBN itu dari PKP sekitar kurang lebih 20 juta per unit. Kemudian dari Bankio 20, untuk dari APBD kota 15. Jadi memang ada peruntukannya kurang lebih. Kalau yang kementerian itu 17,5 juta untuk bentuk material, kemudian 2,5 juta untuk bentuk upah tukang. Tapi harus ada swadaya juga dari masyarakat. Oh iya. Ya, kemudian dari untuk APBD itu kurang lebih 15 itu dengan persentase 85% untuk material dan 15% dari anggaran untuk ongkos tukang seperti itu. Baik, jadi totalnya kalau saya hitung ini ada sekitar 452 ya Pak? Iya, insya Allah seperti itu. Oh, okay. Ini jumlahnya banyak tidak tahun ini dibanding tahun kemarin Pak? Ya, Selamat. Dibandingkan ya masih banyak tahun. Kemarin itu realisasi 404. Kalau ini 452 rencana. Ya kurang lebih seperti lebih itu. Banyak berarti ya. Ya mudah-mudahan ada lagi dari CSR. Berarti ini sudah dalam tahap apa nih rencana untuk rumah-rumah yang menjadi sasaran RTLH ini Pak Slamet? Jadi kalau untuk RTLH ini kan sebenarnya ada 4 tahapan ya. Yang pertama itu pada tahapan penyiapan kegiatan, kemudian yang kedua itu adalah tahap perencanaan, kemudian yang ketiga itu nanti pemanfaatan perumahan, nah kemudian yang terakhir itu nanti pengawasan, atau bisa pengawasan dulu baru di pemanfaatan rumah untuk masyarakat seperti itu. Untuk tahap ini kita sudah baik itu APBN yang dari Kementerian PKP maupun APBD kota, kita sudah dalam tahap verifikasi, identifikasi dan verifikasi lapangan lah kalau istilahnya itu verlap, dengan yang dilakukan oleh tim fasilitator. Ya. Okay. Nah, dari jumlah 400-an itu siapa ini yang menjadi prioritas penerima bantuan hunian layak ini Pak Slamet Mulyadi? Ya, jadi ini memang ada ketentuannya baik itu APBN maupun APBD. Namun kalau APBD kita ada peraturannya terkait dengan syaratnya, itu diatur di Peraturan Wali Kota nomor 33 tahun 2020 dan diperbarui
Peraturan Wali Kota nomor 6A lah ya tahun 2022. Jadi syaratnya tuh yang pertama itu jelas WNI. Nah, jelas itu ya. Baik itu APBN maupun APBD. Sama. Kemudian berdomisili di Kota Pekalongan. Nah, yang dibuktikan dengan KTP. Itu jelas. Kemudian maaf tadi itu WNI-nya sudah berkeluarga. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga. Ya. Warga Kota Pekalongan. Nah, kemudian memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan. Dan penguasaan yang jelas dan sah dengan ketentuan lah. Tidak dalam status sengketa seperti itu ya. Kemudian memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi yang tidak layak huni. Kemudian yang berikutnya, kalau di APBD kita masih mensyaratkan belum memperoleh bantuan sejenis dalam jangka waktu 5 tahun. Namun kalau di APBN 10 tahun. 10 tahun. Kemudian penghasilan per bulan itu sama atau di bawah dengan UMK, upah minimal kota ya. Kemudian bersedia harus berswadaya. Jadi masyarakat harus ya mengalokasikan anggarannya pribadi lah. Berswadaya ya, dalam bentuk tidak harus maksimal ya. Minimal sesuai dengan kondisinya. Dan kemudian yang jelas yang terakhir itu adalah rumah masuk dalam kondisi yang tidak layak huni. Tadi saya sebutkan di syarat-syaratnya itu seperti itu. Kemudian kalau BANKU BANKU sama dengan mengikuti APBD, tapi yang kita beda hanya di syarat yang dari Kementerian PKP saja seperti itu. Baik. Nah, kawan, jadi itu ya beberapa di antaranya program yang sedang dijalankan di Perkim, yaitu untuk penerima bantuan rumah tidak layak huni. Lalu kira-kira bagaimana cara mengajukannya? Nah, nanti kita akan tahu informasinya setelah kita akan jeda dulu ya Pak Slamet Mulyadi ya. Itu akan dijawab oleh Pak Slamet Mulyadi sesaat setelah komersial break berikut ini. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Kalian baca nggak sih? Apa? Pajak kendaraan di Jawa Tengah tuh naik 66% tahu? Serius, keterlaluan banget nggak sih? Iya. Kita jual motor aja yuk. Betul. Lihat nih judulnya. Naik 66%. Iya lagi, iya. Iya lagi. Udah, nggak usah dibaca lagi lah. Judulnya aja udah bikin darah tinggi. Iyalah, bikin emosi. Jadi, prinsipnya tarif pajak di Jawa Tengah tahun 2026 tidak ada kenaikan. Kenaikan yang ada akibat penerapan opsen pajak pada Januari 2025. Opsen ini memang pungutan tambahan yang ditetapkan pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai dana pembangunan di kabupaten kota. Nah, tahun 2025 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada program diskon dan pemutihan sehingga kenaikan pajak tidak terasa oleh masyarakat. Baru terasa sekarang saat pemerintah provinsi tidak ada keringanan. Tapi jangan khawatir, pemerintah provinsi akan berikan diskon atau relaksasi 5% bagi masyarakat loh. Untuk lebih jelasnya, perhitungan pajak kendaraan bermotor kamu, datang saja ke Samsat terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Priya iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Podo, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mupeng-mupeng tok internete. Aduh. Jajal aja play bae. Aku ya jajal loh. Internete yo kencenge pok full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. Play, paket internet sing jos kuwi po. Yo, streamingnya aman. Main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Corridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. Kabar baik untuk kamu yang ingin punya keterampilan dan masa depan lebih baik. Kini telah dibuka pendaftaran pelatihan menjahit gratis.
diselenggarakan oleh ANUR bekerja sama dengan Program Vokasi Indonesia. Kuota terbatas hanya untuk 60 peserta saja. Persyaratannya mudah, usia 18 sampai 24 tahun, tidak sedang sekolah atau kuliah, dan belum bekerja. Cukup siapkan fotokopi KTP, KK, dan ijazah terakhir, serta foto ukuran 3x4 background biru. Kamu juga harus punya komitmen tinggi dan siap ditempatkan kerja di luar kota. Tenang, tersedia mes untuk peserta. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Belajar menjahit dari nol hingga siap kerja. Segera daftar sekarang juga. Hubungi 0858 6623 0495 atau 0815 6843 2040. Pelatihan menjahit gratis dari ANUR. Langkah awal menuju masa depan yang lebih mandiri. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Kawan selamat siang, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini. Dan kembali kita akan lanjutkan untuk tema kita di siang hari ini, membahas tentang hunian layak, lingkungan nyaman, sinergi Dinperkim mewujudkan Kota Pekalongan yang sejahtera. Bersama Kepala Dinperkim Kota Pekalongan Bapak Slamet Mulyadi. Nah tadi sudah dijelaskan ya untuk hunian yang layak itu seperti apa, lingkungan yang nyaman itu seperti apa, dan termasuk diantaranya program-program yang saat ini masih dijalankan Dinperkim. Salah satunya adalah untuk RTLH ya, untuk istilahnya apa Pak, program RTLH gitu ya, tahun 2026 yang tahun ini rencananya sekitar 400-an unit yang akan dilaksanakan. Nah ini kalau boleh tahu Pak Slamet Mulyadi, itu pengajuan bantuan perbaikan rumahnya bagaimana caranya itu Pak? Ya, sementara saat ini kita untuk APBD kita masih menggunakan offline ya, berdasarkan usulan-usulan dari kelurahan ataupun dari masyarakat. Kita kalau dapat sih N-1 ya, N-1. Jadi apa itu, Pak? N-1 itu 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi usulan itu biar kita verifikasi dulu lengkap datanya, sambil ada tim kecil yang untuk melakukan identifikasi survei lapangan seperti itu. Nanti setelah ada usulan-usulan itu nanti tidak hanya dari kelurahan, itu aja juga dari kebijakan pimpinan kepala daerah dan juga dari barangkali nanti ada usulan-usulan dari anggota DPRD seperti itu. Namanya usulan kan kita tampung semua. Namun nanti kan tetap kita verifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. Ke depan kita itu akan mengembangkan secara online untuk pendaftaran atau usulan terkait dengan RTLH, karena ada syarat ketentuannya kan. Kalau di APBD itu kan 5 tahun ya, 5 tahun belum mendapat bantuan. Tapi kalau APBN itu pakai data tunggal yang Sosio-Ekonomi Nasional itu. Jadi dia pakai DTSN, nanti ada tim verifikasi sendiri yang dibentuk oleh Satker PKP Perumahan untuk melakukan sama verifikasi lapangan seperti itu. Jadi berdasarkan usul-usulan. Nah mudah-mudahan ke depan kita bisalah mengembangkan secara usulan itu by online ya. Di masyarakat itu tinggal mengakses saja di mana seperti itu. Itu masih pemikiran dari kami. Baik. Nah ini kalau boleh tahu kira-kira dari yang disetujui itu dari berapa banyak yang diajukan dari masyarakat ini Pak? Tergantung nanti hasil verifikasi lapangan tuh. Untuk saat ini yang sudah mengajukan berapa banyak dari yang diterima Dinperkim Pak? Kalau saat ini kan banyak. Jadi misal kayak target rencana kita kan untuk APBD sekitar 242. Yang masuk itu sudah jelas banyak. Dari N-1 itu kan ada banyak. Namun nanti kan ada TFL, fasilitator lapangan yang melakukan visitasi, verifikasi lapangan, dan juga ada perlu identifikasi keswadayaan masyarakat seperti itu. Jadi banyak lah itu faktornya ya. Karena kan sudah mengajukan kok nggak di ACC kadang kan gitu ya Pak Slamet Mulyadi ya. Oh ternyata seperti itu. Ada verifikasinya dan juga ada
ini ya seleksinya. Ya karena ini kan APBD ya, jadi ini anggaran negara kan, jadi ya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Jangan sampai nanti malah ada apa, rumah sudah mendapat, rumah sudah dibongkar, ternyata tidak selesai seperti itu, malah menimbulkan masalah lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi itu kawan untuk informasi dari Pak Slamet Mulyadi. Nah, untuk selain rumah, ini kan Dinperkim juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat ya, termasuk juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan lingkungan. Ini seperti apa? Program 2026 berapa banyak ini, Pak? Ya, kalau di tahun 2026 ini seperti pada umumnya lah, kita ada pemeliharaan jalan-jalan lingkungan ya, sarana lingkungan yang kemarin terdampak banjir dan ekstrim itu ya. Saya masuk di Dinperkim, untuk pemeliharaan kita ubah metodenya. Jadi yang metodenya awalnya survei, kemudian diusulkan, dikerjakan. Kita dengan anggaran yang ada, kita sudah kontrak payung dulu dengan penyedia yang menangani masalah pemeliharaan jalan. Jadi kalau ada pengaduan yang terkait kerusakan jalan lingkungan, tim segera survei dulu. Dari kami survei dulu, sudah oke, kita hitung berapa kebutuhannya, langsung nanti tim pelaksanaan langsung mengeksekusi. Jadi beberapa sudah kita perbaiki, misal ada di Jenggot, di Noyontaan, Krapyak dan sebagainya. Ya, jadi kita sistemnya tergantung dari adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat, dan kita hitung dulu dia masuk kategori pemeliharaan ataupun perlu peningkatan. Kalau peningkatan berarti kan harus kita hitung dulu karena dalam jumlah besar ya, seperti itu kita usulkan. Ya, kadang kan masyarakat tidak bisa membedakan mana yang jalan lingkungan, mana yang masuk jalan kota dan jalan provinsi gitu ya Pak ya. Kalau ini kriterianya seperti apa sih Pak Slamet Mulyadi? Jadi di kami di Pemkot Pekalongan ini sudah ada SK Wali Kota ya, tentang penetapan ruas-ruas jalan dan jembatan. Jadi itu sudah ada fungsinya. Misal kalau jalan nasional itu sebagai contoh, misal kayak di Dr. Sutomo, Jenderal Sudirman, itu kan kewenangan jalan nasional. Kemudian ada jalan provinsi. Jalan provinsi kalau dulu itu di Imam Bonjol, di Ponorogo itu kan dulu masih provinsi, tapi sekarang sudah masuk ke kota. Kemudian ada lagi jalan kota. Jalan kota mungkin sudah bisa kita banyak temui lah, misalnya jalan Kurinci, jalan-jalan yang besar untuk mendukung sirkulasi kota, itu namanya jalan kota. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah baru jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu yang di perkampungan, juga perumahan-perumahan. Itu kewenangan kami seperti itu. Dinperkim ya. Kalau yang kota DPUPR. Baik. Nah, jadi kalau untuk saat ini Bapak tadi kan ada sudah mulai ada sudah berjalan, ada yang selesai, ada yang belum. Tapi dari total 2026 rencananya berapa banyak ini Pak? Nah, kalau data paket pekerjaan masyarakat sebenarnya bisa melihat di rencana umum pengadaan Dinperkim ya, yang dapat diakses di mana nih Pak? Di rencana umum pengadaan RUP Sembahsari Buka ya Pak, RUP Kota Pekalongan. Nanti masuk di OPD di Dinas Perumahan dan Permukiman. Itu nanti bisa terus itu semua tuh. Kita sudah transparansi semua. Jadi sirup gitu ya Pak? Ya, sirup. Oh, sirup. Oh ya. Di sini muncul sirup.lkpp.go.id. Dibuka langsung boleh ya Pak? Bisa, ya? Itu sistem terbuka. Oh, jadi masyarakat tahu ya. Oh, ini jalan ini gitu ya. Oh, jadi yang akan dikerjakan PUPR ataupun Perkim ataupun OPD lainnya itu di sirup itu sudah ada semua. Tinggal dicari, klik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada nama-nama ruas jalannya di situ semua. Kapan waktunya, berapa anggarannya, itu sudah ada semua. Iya, baik. Tapi kalau tahun ini kisaran berapa nih Pak anggarannya nih Pak? Nah, ini kan kalau kita kan saat ini kan ada itu ya, efisiensi ya. Betul. Ya. Mungkin masyarakat bisa mengakses saja di situ karena itu sudah detail sekali jelas. Berapa nilai nominalnya itu sudah jelas semua di situ. Untuk tahun ini, saat ini kita masih dalam tahap persiapannya. Perencanaan sudah, berarti kita sudah akan masuk ke tahap di proses pemilihannya, di proses pengadaan barang jasanya. Setelah itu baru perkiraan target kami itu bulan Juni ya, Mei atau Juni sudah
berkontrak untuk pelaksanaan konstruksinya. Ya, misal kayak peningkatan jalan, tadinya jalan tanah menjadi jalan aspal atau aspal menjadi beton dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Kemudian termasuk drainase yang di kampung-kampung itu juga masuk di Dinperkim ya Pak? Iya, termasuk itu drainase lingkungan termasuk di tugas kami seperti itu. Oke, baik. Jadi kawan, itu diantaranya untuk program-program kerja dari Dinperkim Kota Pekalongan. Apakah Anda punya pertanyaan atau mungkin saran masukan untuk kemajuan Kota Pekalongan? Silakan Anda bisa bergabung di siang hari ini melalui 0855420912 ataupun bisa melalui 4244474. Pak Slamet, kita jeda dulu ya. Siap. Nanti kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, dan kawan, Anda bisa tetap dengarkan siaran kita di FM 91,2 ataupun melalui streaming kita di rkb.pekalongankota.go.id. Kita akan kembali sesaat setelah komersial break berikut ini. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Bati. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Mbak, aku dengar di balai desa hari ini ada dokter spesialis datang ya? Kok bisa sih? Iya Bu, sekarang kan ada program spelling, layanan dokter spesialis keliling dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wow, enak ya. Dulu periksa harus jauh-jauh ke rumah sakit di kota. Betul itu Bu. Nah, spelling ini tuh tujuannya biar masyarakat di desa juga bisa dapat layanan kesehatan dari dokter spesialis tanpa harus keluar biaya besar. Layanannya apa aja Mbak? Oh, macam-macam Bu. Ada pemeriksaan TBC, kanker serviks, kehamilan, kesehatan jiwa, sampai kusta juga ada loh. Dan cukup bawa KTP aja Bu. Semua layanannya gratis pistis. Berarti hemat ongkos, hemat waktu je Bu. Alhamdulillah, sehat sekarang makin mudah ya. Spelling atau dokter spesialis keliling merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau ke seluruh masyarakat Jawa Tengah. Melalui kolaborasi dengan Rumah Sakit Provinsi, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Swasta, layanan dokter spesialis keliling kini hadir lebih dekat dengan masyarakat. Yuk kita optimalkan layanan ini. Program Spelling, solusi kesehatan tanpa batas untuk masyarakat Jawa Tengah yang lebih sehat dan sejahtera. Demi Allah, tidak termasuk orang yang beriman itu sampai 3 kali. Orang yang tidak bisa membuat nyaman tetangganya dengan perilaku buruknya. As-Siddiq itu banyak membenarkan. Jadi ketika apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu pasti selalu dibenarkan oleh Abu Bakar. Ketika membahas Rasulullah dengan menggunakan bahasa cinta, karena itu muncul dari dalam hati, maka akan mudah diterima oleh hati. Menemani malam Anda dengan obrolan penuh makna dan ilmu keislaman.
Inilah Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Program gelar bicara yang membahas fikih Islami, kisah inspiratif dari para nabi dan sahabat, peringatan bersejarah dalam Islam, serta isu-isu keagamaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap Jumat malam, mulai pukul 8 hingga 9 malam. Dengarkan langsung bincang hangat bersama para tokoh agama dari PCNU Kota Pekalongan, pimpinan daerah Muhammadiyah, penyuluh agama Islam dari KUA, dan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Mereka hadir untuk menjawab pertanyaan Anda, berbagi wawasan, dan memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Anda bisa menyimak siaran ini di FM 91,2 Radio Kota Batik melalui streaming online atau langsung di kanal YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Yuk gabung dan jadi bagian dari obrolan yang menyejukkan hati dan memperkaya jiwa. Hubungi 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 42000 912. Osa Islam, karena ilmu agama tak hanya untuk didengar, tapi untuk dipahami dan diamalkan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Selamat siang, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di Talkshow Layanan Publik dengan tema Hunian Layak, Lingkungan Nyaman, Sinergi Dinperkim Mewujudkan Kota Pekalongan Sejahtera bersama Kepala Dinperkim Kota Pekalongan Bapak Slamet Mulyadi. Nah, barusan kita ngobrol, saya dapat ilmu baru nih dari Pak Slamet Mulyadi membuka aplikasi rup.go.id. Iya Pak? Ya, sirup sirup.lkpp.go.id. Tinggal cari nanti di Kota Pekalongan seperti itu. Betul, dan siang hari ini saya sudah membukanya. Pantas saja tadi Pak Slamet Mulyadi mau menjelaskan titiknya mana saja. Ternyata tahun ini ada 100 lebih titik yang dilakukan perbaikan ya. Jadi ini cukup banyak. Kalau kawan-kawan mau lihat daerah mana saja yang akan dilakukan perbaikan, mungkin diantaranya boleh saya baca dulu ya Pak ya. Ada pengaspalan nih di pengaspalan jalan di Gang 2 Kelurahan Kauman, kemudian pengaspalan Jalan Karya Bakti, tepatnya Gang Sunan Kalijogo Medono, kemudian peningkatan kualitas jalan di Gang 6 Prenglango, peningkatan kualitas jalan, dan masih banyak. Kemudian ada lagi saluran gorong-gorong di Klego, pengecoran jalan di Prengrejo, banyak sekali ya. Di situ tuh komplit ini, ada anggarannya juga, besarannya berapa. Ini juga akan selesai kapan juga bisa terlihat ya Pak ya di sini ya Pak ya. Bisa. Baik, nah jadi lengkap sekali kalau Pak Slamet Mulyadi membacakan, ini mungkin 1 jam tidak selesai nih Pak. Ada 100 lebih ternyata. Dan hampir semuanya merata ini ya Pak ya. Sesuai dengan usulan dari warga. Termasuk ini saya baca juga ada perbaikan paving, ada rehabilitasi saluran di Kuripan Yosorejo, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Monggo nanti kawan-kawan bisa buka di sirup.lkpp.go.id, cari Kota Pekalongan. Kemudian diklik di situ ya. Nah, di situ akan muncul semuanya. Baik, itu tadi untuk kawan-kawan ya penjelasan dari Pak Slamet Mulyadi. Nanti untuk lebih detailnya nanti sembari saja baca-baca juga. Nah, Pak Slamet Mulyadi, kembali kita lanjutkan obrolan di siang hari ini. Dan kemarin juga ada yang sempat titip pertanyaan Pak. Karena kebetulan kemarin banyak yang sudah bergabung. Nah, pertanyaan diantaranya ini mengenai perbaikan jalan ini Pak, yang ada di foto-foto dan videonya sudah dikirimkan ke kita. Tepatnya di Jalan Seroja, kemudian sekitar wilayah Puskesmas Klego, kemudian dekat SMP Negeri 7 Kota Pekalongan. Mohon ini bisa disampaikan. Itu masuknya mana itu Pak? Kalau yang Seroja, kemudian wilayah Puskesmas Klego dan yang dekat SMP Negeri 7 Pekalongan. Iya, nanti berdasarkan informasi itu saya juga sudah mendapat pelaporan tersebut di kami di Perkim, dan kita biasanya nanti kan ada tim survei ya, tim survei. Kalau memang kebetulan itu masuk di pelaksanaan tahun ini, kan sudah ada di sirup dicek itu. Apabila tidak, ya tetap akan kita usulkan sesuai dengan kewenangannya. Apakah itu kewenangan kami di PU, PR atau di Dinperkim seperti itu.
Nanti setelah itu akan kita coba kita usulkan. Yang penting itu adalah masuk di dalam per SK terkait dengan penetapan ruas-ruas jalan dan jembatan seperti itu. Nah, kalau belum ya tetap kita akomodir. Seperti kemarin ada usulan dari warga di Panjang Wetan minta pembuatan jalan, namun setelah kita cek lokasi itu ternyata lahannya bukan lahan milik kota, milik instansi lain lah. Makanya kita kan perlu koordinasi dengan instansi tersebut dan juga dengan bidang aset terkait dengan kepemilikan lahannya. Kalau kita harapkan itu lahan yang utama itu kan clear and clean dulu ya. Jadi lahan itu milik Pemda. Jadi biar tidak ada permasalahan di kemudian hari seperti itu. Oke, baik. Itu termasuk tantangan juga ya Pak ya di lapangan ya. Tapi kira-kira ada tantangan lain juga tidak untuk mewujudkan hunian yang layak di Kota Pekalongan ini Pak Slamet Mulyadi? Ya jelas. Yang pertama itu jelas budaya ya, budaya. Kemudian juga anggaran seperti itu terutama. Nah, kalau secara teknis lah kita mungkin ya kita bisa lah secara teknis ya. Seperti itu. Jadi lebih ke budaya dan anggaran. Iya. Terutama anggaran ya Pak. Iya, terutama anggaran. Oke. Kemudian bagaimana sinergi dengan pihak lain Pak Slamet? Ya, gini. Sesuai dengan amanat di UUD 45 ya. Pasal 28 itu bahwa setiap warga negara kan berhak mendapatkan hunian yang layak ya. Oleh karena itu bahwa penataan perumahan dan permukiman itu ya harus cermat, terencana dan terukur. Jadi perlu kolaborasi komprehensif berbagai pihak, tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah, namun juga ada pihak-pihak privat. Dalam hal ini swasta mungkin dapat memberikan dalam bentuk CSR seperti itu, terutama untuk hunian yang layak huni seperti itu. Sudah banyak ini CSR yang masuk ini Pak Slamet. Kalau informasi dari pendahulu saya masuk kan 15 Januari ya. Jadi kita berupaya, namun informasi dari teman-teman itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah juga memberikan CSR untuk peningkatan kualitas hunian. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan yang lainnya juga nanti tertarik untuk ikut bergabung ya Pak Slamet ya. Dan dari program-program yang sudah dijalankan Dinperkim, ini apa dampak yang sudah dirasakan masyarakat dari program tersebut? Yang pertama itu yang sangat terlihat itu di kawasan Bugisan ya. Kemudian waktu itu saya masih jadi kepala bagian PPJ waktu itu di Bugisan tahun 2024 yang tadinya di sana tergenang ya bertahun-tahun, 8 tahun informasi saya ke sana, terakhir saya ke sana mendampingi Bu Wakil itu 8 tahun, sekarang sudah tertata dengan baik dan tidak banjir kemarin. Cuma ya itu kan dengan namanya program pengentasan kawasan kumuh terpadu. Nah, harapan kami dengan penataan permukiman itu bahwa permukiman tidak hanya dapat menjadi hunian saja, namun bisa meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Jadi mungkin kalau kita mengadopsi teori Maslow itu tentang hierarchy of life itulah. Itu kan bahwa rumah tidak hanya menjadi kebutuhan dasar juga, namun bisa menjadi karsa ya, karya. Tapi kalau sudah masuk ke aktualisasi diri itu kan sudah beda. Jadi seolah minimal ya kita rumah itu bisa kita pelihara dan juga kita berkarya dari rumah tersebut seperti itu. Baik. Nah tadi kan kami belum sempat baca-baca nih Pak untuk progres tahun 2026 daerah-daerah mana saja lebih detailnya. Tapi paling banyak daerah mana Pak kalau boleh tahu Pak? Slamet Mulyadi. Ya di Pemkot ini kan ada SK ya, SK tentang penetapan lokasi-lokasi kawasan kumuh ya. Ada. Nah prioritas kita itu yang terdampak seperti itu. Jadi misal kalau di Bugisan sudah teratasi, kemudian kita bergeser di Slumprit setelah ini ya? Ya, Slumprit, Degayu, RW 8 sudah tahun 2025. Ini kita akan bergerak usulan ke RW 7. Kemudian kita akan bergerak lagi ke arah Pasir Keramat Keraton, kemudian Padukuhan Keraton, Pabean terutama ya. Kemudian Tirto, terutama yang ada di sekitar kawasan Sungai Bermi dan Meduri. Jadi harapan kita itu ya semakin selam ya, kalau istilahnya kan selam ya, selam area itu semakin berkurang
dan kita menciptakan suatu kawasan yang ya mungkin kita kalau dari sisi arsitektural itu kan perancangan kawasan urban design itu kan harus mengandung 5 komponen ya. Apa itu, Pak? Teori dari Kevin Lynch itu kan yang pertama itu adalah distrik, jadi wilayah misal yang saya sebutkan tadi, misal wilayah Degayu, Slumprit, kemudian Padukuhan Keraton, Tirto dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah border, batas-batas wilayahnya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya PET itu jaringan jalan lah, penghubung baik itu lingkungan maupun jalan-jalan kota. Kemudian node, pusat-pusat kegiatan. Jadi kawasan itu dapat menimbulkan hidup, harus ada kegiatan-kegiatannya. Misal untuk kegiatan kemasyarakatan, anak-anak bermain dan sebagainya. Dan yang terakhir sebagai pelengkap itu adalah landmark, tetenger lah. Jadi harus ada identitas kawasan tersebut, harus ada tetengernya sebagai pengarahnya bahwa itulah kawasan itu hidup di situ. Jadi kalau misal kita Kota Pekalongan itu misal di alun-alun itu ada apa namanya? Oh, yang di Jetayu itu Malpal. Ya, Malpal itu kan tuh namanya landmark ya. Kalau mungkin Indonesia Monas seperti itu. Nah, untuk di Bugisan sudah ada. Kita ada namanya Kampung Menawan itu. Menawan. Nah, kita akan berupaya menerapkan teori tersebut dalam urban design untuk penanganan kawasan kumuh di Pekalongan seperti itu. Baik. Jadi intinya kalau tadi saya menangkap penjelasan dari Pak Slamet Mulyadi, ini lebih ke daerah yang terkena dampak banjir dan rob ya. Jadi di barat dan utara. Iya, terutama utara. Baik. Nah, untuk informasi-informasi lainnya mungkin kita jeda dulu lagi ya Pak Slamet Mulyadi sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini. FM 91,2 Radio Kota Bati. Kabar baik untuk kamu yang ingin punya keterampilan dan masa depan lebih baik. Kini telah dibuka pendaftaran pelatihan menjahit gratis. Diselenggarakan oleh ANUR bekerja sama dengan program Vokasi Indonesia. Kuota terbatas hanya untuk 60 peserta saja. Persyaratannya mudah, usia 18 sampai 24 tahun, tidak sedang sekolah atau kuliah, dan belum bekerja. Cukup siapkan fotokopi KTP, KK, dan ijazah terakhir, serta foto ukuran 3x4 background biru. Kamu juga harus punya komitmen tinggi dan siap ditempatkan kerja di luar kota. Tenang, tersedia mes untuk peserta. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Belajar menjahit dari nol hingga siap kerja. Segera daftar sekarang juga. Hubungi 0858 6623 0495 atau 0815 6843 2040. Pelatihan menjahit gratis dari ANUR. Langkah awal menuju masa depan yang lebih mandiri. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih? Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisian. Data tentang Kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu data lengkap Kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Di dunia ini, nggak ada yang nggak bermasalah. Ya nggak sih?
seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. FM 91,2 Radio Kota Batu. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih. Kembali kita lanjutkan obrolan bersama Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Bapak Slamet Mulyadi, membahas tentang hunian layak, lingkungan nyaman, sinergi Dinperkim mewujudkan Kota Pekalongan yang sejahtera. Tapi ternyata tidak terasa ya Pak Slamet ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol, tinggal 3 menit lagi nih menuju ke jam 2 siang. Nah mungkin sebelum kita akhiri obrolan di siang hari ini, ada lagi yang mau disampaikan Pak Slamet kepada masyarakat, monggo Bapak. Yang pertama, kami harapkan ya informasi dari masyarakat terkait dengan kerusakan jalan lingkungan, PSUL ya, prasarana, sarana, utilitas lingkungan lah ya, yang menjadi kewenangan kami karena personel kami kan terbatas. Jadi kita membutuhkan informasi-informasi tersebut sebagai bahan kebijakan kami untuk menata yang lebih baik. Nah, harapan kami ke depan bahwa perencanaan penanganan pemukiman kumuh itu kan bukan parsial namun komprehensif. Oleh karena itu selain dari pemerintah perlu juga partisipasi dan peran aktif dari privat dan juga masyarakat selaku penerima manfaat. Dan yang terakhir itu semoga dengan lingkungan hunian yang layak dapat meningkatkan harkat martabat kita dan juga meningkatkan kesejahteraan kita. Untuk itu mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian di kami agar kami dapat melaksanakan tugas di Perkim. Baik, terima kasih Pak Slamet Mulyadi untuk informasinya di siang hari ini. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Selamat siang, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan, tidak terasa kita sudah di penghujung talkshow siang hari ini. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan tentang pentingnya hunian layak dan lingkungan yang nyaman serta peran Dinperkim dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua sekaligus mengajak kita untuk ikut menjaga lingkungan dan mendukung program pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Slamet Mulyadi atas waktu dan informasinya yang sangat bermanfaat. Nah, kawan, saya Ella pamit undur diri dari program Talkshow Layanan Publik siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.